Oke, hey ladies, selamat datang di Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oi. Kita akan membahas buku Menemukan Kasih Yesus dari Kejadian hingga Wahyu, karya Ellis Fitzpatrick. Dan hari ini kita akan bahas bab 3 dan bab 4. Jadi kalau bab 1 dan bab 2 itu lebih sifatnya pengantar. Bab 3 dan bab 4 kita mulai lebih spesifik lagi melihat di area-area di Alkitab. Bab 3 fokus kepada hukum Taurat atau uh, Torah, Pentatuk, apapun itu Anda mau gunakan namanya. Dan di bab keempat, kita akan fokus untuk melihat Yesus di buku-buku sejarah Israel. Jadi ini kita udah mulai lebih spesifik lagi. Dan saya tahu banyak yang fans berat dengan hukum Taurat. Baca Imamat, baca Keluaran memang susah. Dan semoga dengan membaca bab 3 ini akan membuat kita lebih mengerti lagi, membuat mata kita melihat hukum Taurat dengan mata yang baru, dengan lensa yang baru untuk bisa melihat benar-benar Yesus ada. Semua ini menunjuk kepada Kristus. Oke, so before I go further, kita mulai dengan doa dulu ya. Let's start in prayer. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami, pada ladies di Ladimi, bahwa sungguh ada kelaparan dan haus akan firman-Mu. Biar Engkau yang memberikan kami keinginan Tuhan, kerinduan untuk bisa membaca firman-Mu. Dan bukan hanya membaca firman-Mu sebagai kebiasaan saja Tuhan, atau sebagai sesuatu yang kami harus lakukan sebagai orang percaya, tetapi biar itu keluar dari keinginan hati kami karena kami mengasihi Engkau, karena kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biar ini menjadi suatu proses yang life changing, yang mengubah kami dari dalam keluar. So I pray Lord Jesus, saya berdoa Tuhan biar kami bisa melihat Kristus dari awal sampai akhir. Kami bisa melihat Kristus di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Perjanjian baru biar kami bisa melihat Kristus adalah penggenapan dari seluruh firman Tuhan. So thank you Lord, kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin setiap diskusi, Roh Kudus pimpin setiap komentar, setiap pertanyaan, biar semua ini memuliakan nama-Mu dan bisa menghasilkan pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Okay, so saya akan langsung aja ya, kita langsung mulai ke bab 3 dan bab 4. Jadi tadi saya sudah bahas sedikit tentang bab 3 dan bab 4. Let me just discuss a little bit more, dan setelah itu kita akan mendengar dari setiap ladies apa yang menonjol ketika Anda baca bagian bab 3 atau bab 4 atau dicampur, terserah yang whichever you feel like, yang ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus saja. Tapi sebelumnya saya ingin bagikan sedikit apa yang saya dapatkan ketika saya baca bab 3 dan bab 4. So, here we go. Nah, ketika saya membaca bab 3, which is melihat Yesus di hukum Taurat, di kitab-kitab Musa. Biasanya yang saya sering dengar dari komentar di Ladimi adalah, aduh, saya susah banget untuk mencari motivasi untuk baca Keluaran, untuk baca Imamat, untuk baca Bilangan. Dan saya ngerti sekali karena tidak ada relevansinya untuk orang Asia. Kita bukan orang Yahudi dan kita tinggal di abad 21, jadi tidak ada relevansinya untuk for us. Jadi saya harus belajar untuk melihat kitab hukum Musa sebagai seseorang yang memang bukan orang dalam ya, jadi orang luar, observer yang mengamati saja, oh ini budaya mereka seperti ini. Tapi ketika saya melihat bahwa lensa Yesus, berarti semua ini menunjuk kepada Yesus. Dan saya lebih mengerti lagi, ladies. Jadi semua proses pengorbanan, persembahan yang sangat spesifik dijabarkan di hukum Musa, hukum Taurat, itu sebenarnya intinya adalah proses bagaimana manusia berdosa harus
melalui semua itu prosesnya. Mereka harus melalui semua syarat tertentu itu uh, untuk bisa bertemu dengan Allah yang kudus, ya, dengan Allah yang tidak bercela, yang tidak kudus. Jadi bagaimana caranya untuk manusia yang berdosa dapat bertemu atau dapat berfellowship dengan Allah. Yang itu kan sebenarnya tujuan awal dari Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden adalah untuk bisa fellowship bersama, untuk bisa membangun hubungan bersama. That's his original goal. Tapi karena dosa, sekarang manusia hidup di dalam dosa, ada manusiawi yang berdosa, sifat manusia yang berdosa, dan perlu ada proses yang sangat-sangat spesifik, proses yang sangat merepotkan agar bisa bertemu dengan Tuhan yang kudus. Jadi kalau misalnya Anda membaca hukum Taurat, misalnya ada banyak sekali persembahan, ya, ada banyak sekali korban, sorry. Jadi ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ada banyak sekali, dan di situ saya baru matanya terbuka, ladies. Semua korban yang diperlukan, yang di-require untuk umat Israel, inilah yang dikerjakan Yesus. Inilah yang fulfill, yang digenapi dengan Kristus, oleh Kristus, dan dia menggenapi itu dengan sempurna, satu persatu. Jadi semakin kita melihat, wah repot banget ini hukum Taurat Musa, that's when I see, wow, itu yang Yesus lakukan. Itulah harga yang Yesus bayar secara spesifik, secara khusus. Setiap hukum Taurat dia genapi agar saya bisa fellowship dengan Tuhan yang kudus. That's the beauty of the gospel. Itulah indahnya kabar baik. Dan buku-buku seperti hukum Musa, kitab-kitab seperti hukum Musa memberikan kita pengetahuan yang lebih dalam lagi, pengetahuan yang lebih kaya lagi, apa yang Yesus harus lakukan, basically, apa yang diperlukan, apa yang dituntut untuk Yesus lakukan agar manusia bisa berfellowship lagi dengan Allah yang kudus. So hopefully, ladies, ketika ladies membaca lagi semua, kayaknya ribet banget ini tuntutan umat Israel, kok ribet sekali. Well, you know what? Seseorang menggenapi semuanya itu, dan dia menggenapi itu dengan sempurna, dan namanya Yesus. So that should, yang tadinya wah, nggak ada relevansinya, atau mungkin kita merasa tertuduh karena, aduh, saya tidak melakukan sama sekali hal-hal ini, saya nggak mikirin kalau materi baju saya apa 100% katun, atau ada campuran dengan polyester, kan itu termasuk di hukum Taurat kan, jadi baju pun yang kita kenakan harus 100% dari materi yang murni. Jadi kalau misalnya katun harus 100% katun, nggak boleh dicampur-campur. Nah, siapa yang mikirin itu di zaman abad 21? Kan nobody. Siapa yang mau lihat di belakang di tag-nya, oh ini 100% katun atau 100% sutra atau bagaimana, nggak bisa dicampur-campur. Thank you Jesus. Tuhan sudah mempersiapkan jalan, yaitu Yesus Kristus, dan dia menggenapi semua tuntutan, semua hukum yang di-require di perjanjian lama. So that is my quick comment untuk bab 3. Kalau misalnya ladies belum baca bab 3, it's okay. Jadi sekedar preview saja, Anda akan bisa melihat Yesus sudah kelihatan di kitab hukum Taurat, di kitab Musa, bahwa semua persembahan, semua korban ini menunjuk kepada apa yang Yesus akan lakukan di kayu salib. So it's so beautiful, dan semoga Anda bisa melihat hukum Taurat dengan lensa baru, bukan dengan wah saya merasa tertuduh, saya harus melakukan ini, tetapi justru kebalikannya, malah wow, saya merasa sangat dikasihi karena Yesus sudah melakukan ini. Yesus sudah menggenapi semua
hukum Taurat yang Anda sedang lihat, yang Anda sedang baca di Imamat, di Bilangan, di Keluaran dan seterusnya. Ya, so that's just a very quick introduction untuk bab 3. Nah, untuk bab 4 just very very quick dari apa yang saya dapatkan. Abis ini ladies bisa sharing ya. Oke, dari bab 4 di sini kita melihat Yesus dalam kitab-kitab sejarah bangsa Israel. Jadi kita mungkin, well at least saya ya, kalau saya memang sangat sangat gampang untuk melihat kisah-kisah sejarah Israel hanya terbatas kepada, oh ini memang pahlawan-pahlawan Israel. Ini adalah seperti Deborah, dia adalah pahlawan Israel. Jadi saya ingin menjadi seseorang seperti Deborah. Saya ingin menjadi seseorang yang juga punya kepemimpinan seperti Deborah, atau saya juga ingin menjadi seseorang yang punya keberanian seperti Esther. Jadi kita sangat gampang, at least for me, sangat gampang untuk mengkategorikan pahlawan tokoh-tokoh ini sebagai pahlawan dan menjadi contoh untuk saya nanti akan menjadi seperti, saya ingin menjadi seperti Esther, saya ingin menjadi seperti Ruth, setia dan nanti akan diberikan pasangan hidup seperti Boaz. Seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu dulu. Tapi ketika mata saya atau lensa saya mulai menggunakan lensa melihat Kristus di dalam Perjanjian Lama, saya melihat bahwa semua pahlawan-pahlawan hebat ini sebenarnya sudah menjadi seperti mereka menunjuk kepada pahlawan yang sesungguhnya. Dan not only that, tapi kita bisa melihat bayangan-bayangan Yesus sedikit demi sedikit di cerita-cerita ini. Misalnya di ceritanya, kisahnya Deborah. Deborah sebagai pemimpin, dia mengalahkan Sisera bersama dengan Barak, dan dia ketika Sisera dikalahkan, dia menyanyikan lagu, ada lagu di Hakim-Hakim, kitab di mana cerita Deborah itu diceritakan. Dia menyanyikan lagu bersama dengan Barak, which is her general, yang jadi mereka bersama-sama mengalahkan Sisera. Atau bukan mengalahkan Sisera, karena Yael yang mengalahkan Sisera. Mereka berperang against Sisera dengan tentaranya Sisera. Dan dia akhirnya menyanyikan lagu bahwa ada Tuhan yang pergi lebih dahulu, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan yang lebih dahulu, dia a forerunner. Dan di situ saya melihat bahwa, wow, ini sebenarnya menunjuk kepada Yesus, karena Yesus adalah seseorang yang pergi terlebih dahulu. Walaupun saya masih berdosa, dia sudah lebih dahulu mati di atas kayu salib agar saya diselamatkan. So he is the forerunner. Sebenarnya Yesus sudah kelihatan di lagu yang dinyanyikan di Hakim-Hakim oleh Deborah. Atau yang something so easy, yang lebih gampang deh, di kitab Rut. Anda pasti ingat sekali speech atau pidato yang sangat terkenal yang Ruth katakan kepada Naomi. Di mana engkau pergi, saya akan pergi. Umatmu akan menjadi umatku. Ingat kan yang dia bilang, kamu nggak mungkin boleh ninggalin aku. Saya pasti I will follow you. Saya akan ngikutin kamu sampai Bethlehem pun saya akan ngikutin ya. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Dan kita mungkin mengingat kisah tersebut dan kita teringat bahwa wow, saya harus menjadi setia seperti Ruth juga setia kepada Tuhan. Saya juga harus loyal ya, harus sangat setia kepada apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya menggunakan lensa Kristus, saya melihat bahwa apa yang Ruth katakan kepada Naomi, siapa lagi coba yang mengatakan hal yang sama kepada kita? Saya tidak akan meninggalkan kamu. Kamu mungkin mau pergi ke kanan, ke kiri, tapi saya akan terus ngikutin hadirat saya, akan terus menyertai kamu sampai kematian pun saya akan terus mengikuti kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yesus, ladies. Yesus yang dengan kalau orang Manado bilang kepala batu atau kepala skop. Jadi dia
tidak akan membiarkan kita binasa. Dia akan mengikuti kita, dia akan terus bersama dengan kita sampai kematian pun itu tidak akan memisahkan saya dengan engkau. So that is already a beautiful picture. Ini adalah gambar yang sangat-sangat indah, gambar Yesus yang ada preview kita kita dapat melihat preview Yesus di kitab Rut. Jadi ada begitu banyak preview-preview atau bayangan-bayangan yang sebenarnya sudah, wah ini baunya Yesus sekali, ini sangat-sangat Tuhan Yesus. Dan semoga ketika Anda mulai balik lagi baca kisah-kisah sejarah Israel di kitab Rut atau di Hakim-Hakim atau di kitab Esther, I just pray kalau Anda bisa melihat dengan lensa baru bahwa ini akan memberikan uh, apa namanya encouragement yang dorongan yang lebih baru lagi, dan Anda tidak akan merasa tertuduh atau kayak aduh saya harus setia kepada Ruth, aduh saya harus begini, ada rasa tertuduh atau saya tidak melakukan ini atau saya tidak melakukan kesetiaan seperti Ruth atau seperti sehebat Ruth. Tapi penghiburannya adalah, ladies, bukan tentang kita, tetapi apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan kita yang setia, karena di banyak hal di mana kita tidak setia, tetapi Yesus setia kepada kita. Dia terus memegang hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. And that's the good news. Itu adalah kabar baik. Dan itulah cara kita melihat uh, kitab-kitab di Perjanjian Lama dengan lensa yang baru, yaitu melihat Yesus di Perjanjian Lama. Ya, okay. So that's just a quick sharing dari saya untuk bab 3 dan bab 4. Ladies, I would love to hear from you. Apakah ada yang ingin membagikan apa yang mereka dapatkan ketika membaca bab 3 atau bab 4 atau bab sebelumnya yang mungkin Anda merasa, oh saya ingin juga membagikan apa yang saya dapatkan. Jadi silahkan ya. Let's try going around the room. I'm aware kalau Vera dan Lovia hanya dengar saja soalnya belum selesai. It's okay kalau belum selesai baca topiknya, nggak apa-apa ya. Please don't feel tertuduh atau tidak siap atau tidak bisa mengikuti diskusi. We're so happy that you're here, dan saya yakin bahwa apapun itu yang Anda sharing hari ini itu berharga dan akan menjadi berkat untuk mereka yang mendengarkan. So don't worry ya. Okay, so let's try to go to Ayu. Ayu, kalau misalnya keadaan memungkinkan atau membolehkan, please let me know if you can share. Kalau misalnya enggak, let me know by the chat. Hi Ayu. Hai Kak. Hello. Are you able to share with us? Iya, iya, iya. Tapi maaf ya Kak, aku nggak bisa nyalain kamera. It's okay. Oke. Kalau dari aku, pas masuk ke bab 3 sama 4 ini benar-benar amazing banget sih. Jadi kayak baru terbuka gitu yang selama ini saya pikir perjanjian lama itu ngebosenin. Tapi setelah saya bisa melihat pakai kacamata lensa Injil Kristus, yang paling saya pasti itu dari yang tentang ini bab 3 yang tentang sang putra itu ternyata udah ada dari awal. Yang Amen. dari jalan-jalan Taman Eden itu ternyata sang putra gitu. Itu yang bikin saya amazed karena selama ini saya baca ya gitu aja gitu. Terus lagi satu yang tentang malaikat Tuhan gitu, yang beberapa yang kayak Isa atau beberapa Abraham gitu kan ketemu dengan sosok yang malaikat Tuhan. Dan Ya, kan sempat memang jawabnya ya Tuhan gitu kan. Jadi saya juga baru oh iya ya ternyata sosok malaikat Tuhan itu udah sosoknya sang putra gitu. ya Itu yang betul. akhirnya bikin bikin tertarik, bikin menarik gitu. Oh ya ampun ternyata selama itu kelewat gitu banget gitu. Jadi It's okay. ini Kan bisa balik lagi. Kalau kelewat, kita balik benar, lagi. tuh jadi kayak ada rasa untuk coba baca ulang lagi dari awal gitu.
Oh, tapi lihat dengan lensa yang berbeda, dengan lensa Injil. Jadi itu lebih menarik gitu jadinya. Sama ini saya baca dan merasa ngebosenin, tapi setelah saya bisa kaitkan dengan kisah Kristus gitu, jadi kayak penasaran gitu, Kristusnya di bagian mananya ya gitu. Kayak misalnya ditanya Deborah sama Esther kan kadang bingung gitu gimana gitu. Dan saya baru tahu dari buku ini kalau ternyata sosok Boas itu yang ternyata dari sosok penebus itu yang bisa kita iya. lihat dari kisah Kristusnya gitu. Oh ternyata tidak sekaku itu. Jadi jadi kayak itu Roh Kudus tuh kayak membuka lagi gitu banyak hal gitu, banyak sisi gitu yang bisa kita lihat dari Injil Kristus. Jadi itu yang bikin jadi makin menarik sih Kak. Itu sih Kak. I'm so happy to hear that. Itulah Aku tujuannya, bisa Ayu. gitu Itulah Kak. tujuannya. I'm so glad. Itulah the end goal untuk merasa lebih seru lagi, untuk lebih kayak, aduh exciting lagi untuk balik lagi. Tadi tadi apa kelewatan Yesusnya. Oh saya kok nggak lihat Yesusnya di mana. It's okay, go back. Ada waktu lagi untuk ditelusuri lagi, dilihat lagi. Oh that's where Jesus is. And just to sharing sedikit tadi apa yang Ayu bagikan tentang malaikat Tuhan. Jadi ada bagian atau sebenarnya ada banyak ada banyak bagian di kitab kitab apa namanya Kejadian. Actually Daniel juga ada. Jadi ada beberapa bagian di Perjanjian Lama di mana malaikat Tuhan itu ada ya. Jadi malaikat Tuhan yang contohnya diberikan di bab 3 ini adalah ketika malaikat Tuhan muncul kepada Hagar. Jadi mungkin ladies lupa-lupa ingat siapa sih Hagar? Hagar itu seperti budak yang diberikan kepada Abraham dan Sarah. Jadi kalau misalnya ladies ingat, waktu itu Abraham pernah ke Mesir sama Sarah dan Sarah begitu begitu cantik rupanya dan Firaun itu sangat sangat naksir dan sangat senang sama Sarah dan Abraham memperingatkan kepada Sarah bahwa hey kamu jangan bilang kalau kamu istrinya aku ya, kamu adekku gitu. Jadi kamu saudaraku. Akhirnya Sarah diambil Firaun dan dijadikan seperti apa tuh concubine. Bukan permasyuri. Is it permasyuri? Concubine? Pokoknya dia dijadikan concubine-nya Firaun dan Firaun begitu senang dengan kecantikan Sarah, dia memberikan hadiah, begitu banyak hadiah kepada Abraham. Dan hadiahnya itu ada binatang, ada emas, dan budak. Dan salah satu budak yang diberikan sebagai hadiah kepada, oh selir ya, thank you Lovia. Jadi Sarah dijadikan selir di rumah Firaun. So imagine dia langsung langsung apa haknya hilang, haknya diambil dan dia diabuse oleh Firaun menjadi selir ya. Jadi bukan bukan cuman apa berkunjung ke rumah Firaun, bukan ladies. Dia menjadi selir, dia haknya diambil, oke? Okay? So she was abused and she was violated secara secara seks dia di violate. Nah, Firaun sangat-sangat senang dengan Sarah dan dia memberikan Abraham begitu banyak hadiah dan salah satu hadiahnya adalah budak dan Hagar itu adalah hadiah dari Firaun kepada Abraham dan Sarah. So anyway, by the way, bukan Abraham yang mengeluarkan Sarah dari rumah Firaun, dari kerajaan Firaun menyelamatkan dia sebelum menjadi selir Firaun seumur hidup ya kan? Bukan Abraham yang menyelamatkan istrinya by the way ladies. Yang menyelamatkan Sarah dari kehidupan ini adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang menyelamatkan Sarah, me, apa, memberitahu Firaun bahwa ini sebenarnya istrinya Abraham dan begitu banyak hal-hal yang buruk terjadi di rumah Firaun sampai Firaun akhirnya ngeh dan dia melepaskan Sarah balik ke Abraham. Tapi Sarah udah she's already traumatized, right? Damage is done. Dan apa yang dia lakukan dengan budak ini? Dia melakukan dengan budak ini Hagar hal yang sama, yaitu dia juga melakukan abuse, menyalahgunakan uh, Hagar, dan dia menjadikan Hagar selir
Abraham, ya kan? Jadi abuse itu akhirnya cycle-nya itu berputar kembali, dan Hagar akhirnya hamil dengan seseorang yang sebenarnya dia tidak ingin, apa, maksudnya haknya diambil, ya, that's not her decision, itu bukan keputusannya dia, tapi nonetheless dia hamil dan dia disalahgunakan dan dia ditreat sangat tidak baik dengan Sarah, dan dia memutuskan untuk ya udah, saya pulang, saya mau kabur dari ini dan dari Kanaan, dan saya mau pulang ke Mesir. Dan kalau misalnya ladies lihat distance atau jarak yang dia harus lalui untuk pulang itu jauh sekali, dengan jalan, ya, itu jauh sekali. So sebenarnya itu sangat resikonya besar sekali karena dia bisa meninggal di perjalanan, basically. Dan di perjalanan itu, ladies, sebagai budak, sebagai seseorang yang hamil, sebagai seseorang yang minoritas, yang tidak terpandang, I would say, Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada Hagar. Isn't that beautiful? Itu benar-benar sesuatu banget, ladies, buat Tuhan melihat orang seperti Hagar. Dan di sini, ladies, kita melihat bahwa ini bukan hanya malaikat Tuhan, karena Hagar berkata Tuhan, dan ini adalah Yesus. Ini sangat-sangat sangat bagus. Kalau misalnya Anda ke um, halaman 44 di buku ini, di situ yang sedang dijelaskan tentang Hagar. Kisah Hagar, Allah yang melihat dan memperhatikan kita. This is so beautiful. Di pertemuan itu, Hagar melihat bahwa Tuhan sangat peduli dan Tuhan sangat care kepada orang-orang yang tidak terpandang. Dia menjaga kita dan dia mengasihi kita. So I think ini adalah a good reminder for us women ketika kita merasa bahwa kita bukan orang terpandang, atau we've done so many mistakes, sudah melakukan begitu banyak kesalahan, udah rusak, siapa yang mau, udah rusak seperti Hagar, tapi Tuhan melihat dan dia sangat peduli dan dia melindungi Hagar. Aduh, keren banget, ladies. So I just thought I wanted to share that a little bit karena Ayu tadi sedikit membahas tentang Hagar. Jadi ini sebenarnya sangat kaya apa yang terjadi dengan Hagar, dan ini hopefully akan menjadi penghiburan ketika kita membaca lagi kisah ini. So just very quick, thank you Ayu for sharing. Let's go to Runi. Are you able to share? Runi, let us know kalau misalnya tidak bisa unmute. But I think I see some video. Yay, she's here. Silakan Runi. Sore. Selamat Oke, sore. jadi sebenarnya saya juga agak struggling nih baca bab 3, bab 4. Nggak Sempet apa-apa. juga 2 kali bolak-balik tetap aja ada yang kayaknya harus susah banget di sini gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Runi, Tapi kamu nggak sendiri kok yang Hah? struggle. Saya juga Untunglah. struggle. Jadi hmm, mirip sama yang tadi Vina sampaikan soal Hagar sama Deborah, Esther, dan Ruth. Saya pikir ya itu ada di Alkitab kan untuk mengajar kita ya. Tapi Iya, ternyata di balik itu ada em, Tuhan Yesus di situ gitu loh. Jadi itu sesuatu yang baru buat saya. Dan juga yang tentang Hagar, selama ini kan kita pikir kayaknya Hagar nih yang antagonis gitu. mm-mm, Tapi mm-mm, ternyata lewat Hagar juga Yesus menyampaikan dirinya gitu loh. mm-mm. Cuman saya ada pertanyaan yang tentang malaikat Tuhan. Ya, Karena saya pikir itu malaikat Tuhan itu salah satu malaikat punyanya Tuhan gitu. Ternyata betul, bukan ya. Nah, betul, itu betul. referensinya kemana bahwa itu sebenarnya ke Yesus. Itu yang pengen saya tahu sih. Ya, Gitu. ya. Thank you, Runi. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa penampakan malaikat Tuhan, kita lihat ya di halaman 42. Jadi misalnya kalau kita lihat di setiap penampakan em, malaikat Tuhan, eh, 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 eh,
Tidak setiap kejadian dari orang yang disebut sebagai malaikat Tuhan harus dianggap sebagai Kristus prainkarnasi, tetapi banyak yang bisa dianggap begitu. Kita boleh berasumsi bahwa malaikat tertentu adalah Sang Putra. Cirinya dia disebut malaikat Tuhan dan disebut Tuan di bagian lain dalam perikop itu. Melakukan mujizat atau tidak menolak disembah. Ingatlah bahwa kata malaikat sebenarnya berarti utusan dan Yesus memang utusan. Yesus bertanya kepada Hagar apa yang dia lakukan dengan berkeliaran di padang gurun, kemudian menyuruhnya pulang untuk tunduk kepada Sarah. Dia menjanjikan kepadanya seorang putra yang akan menjadi bangsa yang besar dan memelihara hidup Hagar. Di sini ada footnote 4 sama 6. Coba aku ke footnote-nya ya. Bab 3, 4 sama 6. Jadi, kalau kita ke footnote-nya ke halaman 151. Jadi ini kan ada footnote 3, 4, dan 5, dan 6. Sampai 7. Oke, so let's just go through it ya. Untuk memudahkan komunikasi, saya dengan sengaja menyebut Sang Putra sebelum inkarnasinya sebagai Yesus mulai dari sekarang, meskipun nama itu tidak dia pakai sampai setelah inkarnasi dan kelahirannya. Yang keempat, keterkaitan antara malaikat Tuhan dan penampakan Mesias sebelum dia berinkarnasi tidak bisa disangkal. Ada Theology of the Older Testament yang kita bisa baca. Jadi sebenarnya ada banyak teolog atau scholars yang memang sudah banyak take note bahwa malaikat, setiap ada penampakan malaikat Tuhan, ini adalah penampakan Mesias sebelum berinkarnasi, before the New Testament. Terus yang 5, berikut adalah perikop di mana kita boleh berasumsi bahwa malaikat Tuhan yang hadir adalah sebuah teofani. Teofani adalah penampakan Kristus sebelum inkarnasi, ya, sebelum Yesus menjadi manusia. Itu artinya teofani. Ketika Yesus menampakkan dirinya di perjanjian lama, sebelum dia menjadi manusia di perjanjian baru. Jadi ini ada beberapa teofani, beberapa penampakan, di Kejadian 16, 22, 31, Bilangan 22, Hakim-Hakim 2, 6, 13, Zakaria 3. Oh, ini ada ditulis juga di sini. Teofani adalah penampakan atau manifestasi dari Allah, sebuah kata majemuk yang diambil dari kata benda Yunani yang berarti Allah, dan kata kerja Yunani berarti tampil. So, bisa dilihat juga cross references-nya di ayat-ayat tersebut di mana ada teofani, di mana Yesus menampakkan diri sebelum inkarnasi. 6. Namun ada kalanya malaikat Tuhan bercakap-cakap dengan orang lain yang disebut Tuan. Pada saat itu kita tidak boleh berasumsi bahwa Yesuslah yang datang dengan sebuah pesan untuk umatnya. So there are some instances yang memang sepertinya ini Yesus, dan bisa kita lihat secara teolog atau dari commentaries, ya. Kita lihat dari commentaries Bible scholars untuk khusus ayat itu, apakah ini penampakan Yesus atau apakah ini malaikat. Seperti kalau misalnya malaikat yang menampakkan dirinya kepada Lot, itu sudah pasti bukan Yesus, karena dari dialog yang tadi itu, yang ada kalanya malaikat Tuhan bercakap-cakap dengan orang lain yang disebut Tuan, kita tidak berasumsi bahwa itu Yesus yang datang. So it's good to double check dari komentar-komentar teolog atau Bible scholars tentang perikop yang sedang kita baca. Dan kalau misalnya yang penampakan Kristus kepada Hagar, itu ada banyak references bahwa ini adalah Yesus yang menampakkan diri kepada Hagar. So this is a good reason untuk kita mulai explore resources Bible scholars, untuk kita juga cari tahu sendiri apa yang Bible scholars mengatakan tentang penampakan Kristus di kisah dengan Hagar. Apa yang Bible scholars katakan tentang malaikat-malaikat yang menampakkan diri kepada Lot. So this is a good reason, alasan yang bagus untuk kita juga bisa menggali sendiri, karena informasi begitu banyak di internet,
banyak yang free maksudku. Jadi kita ada banyak resources untuk bisa melihat dan menggali dengan sendiri and verify, ya, kita verify apakah betul, apakah benar penampakan malaikat Tuhan ini adalah theophany, which is the appearance of Jesus sebelum inkarnasi, atau apakah ini benar-benar malaikat. So I think this is a good time for us women untuk juga membiasakan untuk verifikasi dengan narasumber lain, dengan Bible scholars lain, apakah what have they found, dan apa yang para teolog ini juga bukan asumsi, but what they have found from the translation dengan mengkaitkan kata malaikat Tuhan, translationnya apakah ini messenger Yesus Theophany, atau apakah translation dari malaikat ini adalah benar-benar malaikat, ya. So I think that's good. Another one yang adalah Theophany juga, kalau Runi ingat di kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang di tungkuan api itu, ada orang keempat di situ dan dikatakan bukan seperti malaikat saja tapi seperti anak Tuhan, dan itu juga teofani sebenarnya. Dan I encourage you, if you are not sure atau apakah benar, feel free to research yourself, and so you can see kaitannya dengan arti kata yang digunakan. Apakah itu malaikat Tuhan Yesus maksudnya, atau malaikat Tuhan malaikat. So that's a very good question, dan inilah tujuannya untuk kita juga semua literate dalam membaca Alkitab. Kita semua fasih dalam menggunakan cross references, cek narasumber, cek commentary. So kita tidak hanya membaca Alkitab dengan kita terima kita telan bulat-bulat gitu istilahnya. Kita tidak terima dengan buta-buta, but we actually look into the sources. Kita melihat arti dari kata yang digunakan, kita melihat terjemahannya, dan cross reference apa yang Bible commentaries, Bible theologians have said about this. So this is very good, Runi. Aku juga senang banget kalau membahas tentang ilmiah, akademis. I really like it. Bisa nggak selesai-selesai. Okay. Thank you ya. Sama berarti kita harus cek juga yang inkarnasi berarti ya. Kenapa yang inkarnasi? Kita harus cek yang inkarnasi itu apa? Karena itu juga baru sih buat saya. Oh, oke. Inkarnasi. Ternyata beda ya sama reinkarnasi. Jadi kalau reinkarnasi itu kan term yang dari agama Hindu, I think ya, Hinduism. Jadi kalau misalnya seseorang di kehidupan yang sekarang, mereka akan memulai kehidupan baru di the later stage sebagai seseorang yang berbeda, atau kadang-kadang bukan seseorang, kadang-kadang bisa jadi binatang, bisa jadi pohon, jadi apa. Jadi itulah reinkarnasi. Jadi you are living now, and then in the afterlife, di kehidupan yang kemudian, Anda akan hidup sebagai yang lain, orang lain kah, family atau bunga atau apa. Dan ini bukan Alkitabiah ya, ladies. So we don't believe in reincarnation. Just to double check, kita tidak percaya reinkarnasi, okay? If we die, we die. Nah, dan afterlife adalah bersama dengan Tuhan, ya. Kehidupan berikutnya adalah bersama dengan Tuhan. Jadi afterlife bukanlah reinkarnasi sebagai identitas yang lain, sebagai jenderal siapa atau sebagai pohon, sebagai gunung. No, nothing like that. Okay, so that's clear. Inkarnasi itu beda lagi. Inkarnasi adalah ketika Yesus dari Tuhan menjadi manusia. Jadi inkarnasi adalah mengambil let me just look at the definition supaya gampang, ya. Inkarnasi artinya okay, here we go. Kepercayaan inkarnasi. Oh, this is so good. Ini bagus banget. Dia punya definisinya bagus banget. Oke. Bagus banget nih. Oke.
Kepercayaan inkarnasi dalam kekristenan tradisional adalah sosok kedua dari Tritunggal. Yesus ya, kalau kedua Yesus. Karena yang pertama Allah Bapa, kedua Yesus, ketiga adalah Roh Kudus. Adalah sosok kedua dari Tritunggal yang juga dikenal sebagai Allah Putra atau Logos. I am the Word, kan Yesus bilang saya adalah Firman, dan dia menjadi daging. Kalau kita melihat di Yohanes 1, Firman itu menjadi manusia. Ya, jadi proses dari Tuhan Yesus menjadi sosok Tritunggal yang kedua menjadi daging, menjadi seseorang, ya, melalui dikandung di dalam rahim Maria yang juga dikenal sebagai Theotokos, diberi kelahiran kepada Allah. Kepercayaan inkarnasi adalah kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu adalah kepercayaan inkarnasi. Ya, sangat beda dengan reinkarnasi. Jadi kalau misalnya kita tadi baca tentang sosok malaikat Tuhan, teofani adalah penampakan Kristus sebelum inkarnasi, artinya sebelum Yesus menjadi manusia di perjanjian baru. Ya, so inkarnasi adalah ketika Yesus menjadi manusia, lahir dari Maria, dan menjadi manusia. Firman Tuhan menjadi manusia dan berdiam bersama dengan kita. Seperti di Yohanes 1 ya. He became man and dwell among us. Itu adalah inkarnasi. Apakah Yesus tidak ada sebelum itu, sebelum inkarnasi? Dia sudah ada dari awal. He is the Alpha and Omega. Jadi walaupun dia belum mengambil rupa manusia, dia sudah ada. Dan inilah teofani. Jadi di bagian-bagian perjanjian lama kan Yesus belum lahir oleh Maria, belum mengambil apa rupa manusia. But it doesn't mean Tuhan Yesus nggak ada. Dan itu adalah teofani yang dimaksudkan dengan teofani, di mana Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya atau ada penampakan dari Tuhan Yesus kepada certain people. Salah satunya adalah Hagar, Sadrak, Mesak, Abednego. Gideon juga tuh kayaknya ada yang bilang itu teofani, ketika ada malaikat Tuhan yang mengatakan kepada Gideon, "Hey, kamu pahlawan yang gagah perkasa," padahal Gideonnya lagi ngumpet. Terus ada yang banyak biblical scholars yang mengatakan bahwa malaikat yang memperlihatkan diri kepada Gideon juga adalah sosok Kristus. So it's always good to explore, use the resources, verify. Kalau misalnya Anda bingung atau kurang yakin, please verify. Verifikasi, use the resources we have. Ada begitu banyak Bible commentaries, ada begitu banyak terjemahan yang kita bisa lihat, bagaimana apa yang Bible scholars have concluded, apa yang mereka sudah begitu lama kerjakan dan akhirnya konklusinya apa menurut mereka untuk perikop-perikop tersebut. So that's so good, Runi. I'm so glad you asked that question. Seneng banget aku bahasnya. Thank you ya udah bantuin. You're so welcome. You're so welcome. Okay, just to check, Isabella atau Lovia atau Vera, maybe you guys want to share something, please feel free. Masih ada waktu, kita ingin juga memberikan kesempatan untuk setiap orang bisa berpartisipasi. Kalau misalnya tidak ada yang di-sharing, mungkin ada pertanyaan, I would love to just share or hear. Apakah ada pertanyaan? Isabella, Lovia, atau Ruth, Vera? Okay, thank you Isabella, I see that. Lovia, apakah ada pertanyaan? Kalau Vera masih nyetir kayaknya nih. So it's okay. Fokus aja di jalan, jangan sampai ada apa? Ya, lagi nyetir. Iya, oke. Oke, Lovia, silakan. Soalnya belum ada. Halo, Halo, ya, kita bisa dengar. ya sepertinya belum Halo. ada. Lovia, kalau misalnya baca Alkitab, baca versi apa? NKF, NKF. NKV ya.
NKV, wow, oke. Ya. New King, NKV itu New King James kan? Sebentar. Soalnya di Alkitab sih ada dua bahasa. Oke. Biasanya saya juga penasaran eh, Alkitab terjemahan apa yang dipakai. Karena translation itu juga ada perbedaan, kontribusi perbedaan juga. Iya, menurut Vina bagusnya yang apa ya? Eh, Sorry tadi salah, bukan NKV tapi NET. NET. Yes, NET itu apa ya? Perpanjangan dari New English Translation. New English Translation. Oke, that's great. Menurut saya translation apa yang bagus? Jadi thank you for that question, Lovia, karena itu sangat mempengaruh terjemahan atau translation Bible apa yang kita gunakan untuk ya bikin kita lebih mau untuk baca Alkitab, ya kan? Kalau misalnya ini sesuatu yang susah untuk dimengerti, bahasanya kaku, bahasanya terlalu formal, kadang-kadang susah untuk kita engage. Jadi kita jadinya pasif dan akhirnya kita lose interest untuk baca. So I think untuk for that reason supaya kita bisa lebih berminat untuk baca Alkitab, I think it's good to find translation yang klik sama kita, bahwa nggak terlalu susah mikirnya, nggak terlalu susah untuk kita engage, langsung ngerti gitu loh, langsung is communicated. Jadi ada banyak translation yang bahasanya lebih sederhana. I think bahasa Indonesia juga ada ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Sebenarnya ini semua available online, gratis. Kalau misalnya Anda ingin melihat mau lihat previewnya, itu semua di website ada yang banyak yang gratis. YouVersion juga ada banyak yang gratis, dia punya terjemahannya. So please use that. Nah, untuk saya sendiri sekarang saya suka pakai audio Bible. Jadi saya suka dengerin aja. Karena untuk for me right now, karena saya sering denger podcast, jadi telinga saya sudah terlatih untuk denger sesuatu. Dan kalau saya dengar podcast juga, saya dengar podcast berulang kali. Dia punya episode sampai saya tahu di sini ada joke-nya di sini, terus nanti ada cerita seru di sini. Jadi saya udah map out nih kira-kira di mana um, di bagian episode tertentu dia akan bahas something spesifik. Dan saya melihat, jadi ternyata otak saya sudah terlatih seperti itu. Jadi saya ganti yang podcast, yang tadi biasanya saya dengar podcast, saya ganti aja ke audio Bible. Terus approach-nya saya bikin sama. Jadi saya ulang. Saya lagi di kitab Roma. Jadi saya ulang terus tuh Roma 1 sampai 16. Mungkin nggak bisa 1 sampai 16 dalam satu kali, tapi bisa dalam tiga bagian, I would say. Dan saya ulangin terus sampai saya mulai ngeh bahwa di sini Paulus nanti akan ngomong tentang ini. Di sini Paulus nanti akan bikin agak little bit tanya jawab, apakah hukum Taurat itu tidak ada gunanya? Tentu tidak. Jadi ada banyak pertanyaan, apakah ini? Tentu tidak. Itu udah banyak sekali di Roma ternyata. Saya nggak mungkin ngeh akan hal itu kalau saya nggak dengar terus audionya. Dan untuk Her Bible app terjemahannya yang dipakai adalah New Living Translation (NLT). Jadi tergantung, I would say saya tidak akan recommend satu translation tertentu untuk setiap orang karena saya percaya setiap orang berbeda-beda. Jadi tergantung apa yang serak ketika Anda membaca atau mendengar terjemahan tersebut. Kalau misalnya Anda lebih klik dengan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, please do that. Ya, apapun itu yang bikin kita lebih engage, lebih ingin tahu, lebih kepo tentang apa yang Alkitab katakan ya. So whatever it is yang bikin kita lebih berminat untuk membaca Alkitab. Nah, kalau untuk terjemahan yang saya juga ingin biasanya bagikan adalah sometimes there are people yang ingin membaca Alkitab, mereka ingin menggunakan terjemahan yang apa namanya, yang sangat akurat ya. Jadi misalnya ini ada thought for thought versus word per word. Nah, jadi ada dua tipe terjemahan. Jadi ada terjemahan Alkitab yang
uh, word per word. Jadi setiap kata yang digunakan itu terjemahannya akurat ya, sama sekali tidak keluar dari apa yang penulis original maksudkan. Jadi itu word per word. Jadi akurat sekali dari bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Baru dari Yunani kan, dari Yunani benar-benar word per word, tidak ada yang, kalau bisa tidak ada yang berubah ya. Atau kalau Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani itu word per word, dari kata ke kata langsung terjemahannya akurat dan langsung. Itu word per word. Biasanya word per word itu terjemahannya adalah ESV, KJV. Ini you can also Google this ya. If you Google word per word biblical translation, itu biasanya keluar tuh ESV, English Standard Version, KJV, King James Version, terus ada beberapa lain ya. NIV juga, I think di word per word, New International Version. Itu lebih akurat langsung dari bahasa original ke bahasa Inggris. Nah, kalau thought for thought, jadi dia nggak ngambil per kata diterjemahin, tapi dia mengambil idenya, ide besar atau gambar besarnya, terus dia terjemahkan lebih loose ya, lebih longgar, I would say. Nah, ini thought for thought. Jadi misalnya kayak The Message ya, atau I forgot the other ones, the si New Century Version, NCV, itu juga sangat loose ya. Dan kalau kita baca kayak baca buku bahasa Inggris yang lebih informal, lebih casual bahasanya. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan harus perkata itu akurat dia punya translationnya. Enggak. Jadi dia nggak melihat kata, tapi dia melihat idenya aja, konsepnya. Jadi thought for thought. Which one should you read? Terserah. There is no right or wrong. Kalau misalnya Anda perlu dengar thought for thought, untuk sekarang perlu untuk engage aja, untuk terus punya interest baca Alkitab, then go for the informal, yang paling gampang untuk kita engage. Dan word per word itu selalu akan ada ketika kita perlu compare translation, kita perlu compare beberapa kata yang diterjemahkan, kayak misalnya tadi tentang teofani, tentang kata malaikat Tuhan yang digunakan di perikop tentang sama Hagar. Nah, kita akan melihat di terjemahan word per word. Karena di situ kita mau lihat kata khusus malaikat Tuhan yang digunakan itu dari kata originalnya apa. Dan that's where we use word per word. So ada masanya, ada waktunya di mana kita menggunakan word per word translation or thought for thought. Nggak ada salahnya, karena intinya adalah we just want to grow, kita ingin bertumbuh dalam membaca Alkitab rutin, dan itu harus sesuatu yang keluar dari dalam, ya kan? Itu harus sesuatu yang kita inginkan, harus sesuatu yang bukan kayak robot gitu loh. Kalau robot kan itu jadi kayak jadi agamawi, ya, itu is just religion. Tapi kalau kita ingin membaca Alkitab karena kita mengasihi Tuhan, kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi, then it has to come from the heart. So if it comes from the heart, biasanya yang lebih gampang didengar, lebih gampang kita engage, itu akan membuat kita lebih mau lagi untuk baca Alkitab. So whatever it takes, apapun yang Anda perlu lakukan, do that untuk kita bisa terus bertumbuh dalam membaca Alkitab. Dan I'm so glad kita hidup di era digital, karena semua ini, ladies, kebayang nggak? Free. All of this is free. So kadang-kadang kalau saya juga bingung, ini di perikop ini apa yang dia maksud, apa sih yang diomongin? Saya kadang-kadang suka pakai ICB. ICB itu International Children's Bible. Kadang-kadang saya buka perikop tersebut, terus saya penasaran apa sih yang versi International Children's Bible-nya. Terus saya baca di situ. Terus itu maksudnya. Jadi lebih gampang, akhirnya saya lebih ngerti. So use the resources, it's there untuk membantu kita lebih memahami
firman Tuhan, dan of course the goal is, tujuannya adalah supaya kita jatuh cinta lagi kepada Yesus, lebih lagi, kita lebih in love lagi dengan Yesus karena apa yang kita baca di firman-Nya. Ya, so I hope that answers your question, Lovia. Sorry agak panjang jawabannya, karena kalau udah ngomongin translation, I have to also mention tentang dua camp tersebut, yang thought for thought atau word per word, karena itu sangat penting. But I think the most important goal is untuk kita semua bertumbuh dan mengasihi Tuhan dan sangat-sangat ingin spend time membaca firman Tuhan. Ya, so I think that's a very good question, and let's close in prayer. Pas banget waktunya. TB untuk bahasa yang saya pakai. Ya, terjemahan baru. Ya, that's also good. And I think TB itu juga word per word. Jadi untuk terjemahan bahasa Indonesia, TB itu word per word, terus BIS itu thought for thought, yang dari lebih loose translation. Ya, okay, very good. Thank you so much, Lovia, for the question. All right, let's close in prayer. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan, dan terima kasih bahwa sungguh firman Tuhan begitu accessible untuk kita semua. Thank you, Lord, bahwa firman-Mu begitu ada begitu banyak resources yang kami bisa pakai untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan Tuhan, aku berdoa untuk setiap ladies dalam mereka dalam membaca firman-Mu, Tuhan, biar ada pertumbuhan yang terjadi dan ada kasih yang bertumbuh, Tuhan, untuk senang membaca firman-Mu, senang menghabiskan waktu bersama dengan Engkau untuk mengenal Engkau lebih lagi melalui membaca firman-Mu. So Lord, I just pray, kalau membaca Alkitab itu challenging untuk the ladies here today, if someone is here and is super challenged untuk membaca Alkitab secara rutin, aku berdoa Roh Kudus, Engkau yang membantu kami, Tuhan, Engkau yang memberikan kami keinginan untuk membaca firman-Mu, dan Engkau yang memberikan kami juga kekuatan untuk mengambil keputusan, mengambil waktu, menyisihkan waktu untuk bisa bersama dengan Engkau. All of this is possible. Semua ini mungkin, semua ini dapat terjadi oleh karena kasih karunia-Mu. So thank you, Lord God, bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk setiap ladies untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biar kami, Tuhan, terus jatuh cinta kembali kepada Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar. So thank you, Lord. Bless the ladies. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.